Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri ya. Oke, saya memberikan beberapa identitas trigonometri yang memang sudah diketahui dari awal ya. Nah, ini adalah yang pertama berkebalikan. Berkebalikan ini berarti yang pertama kosekan alfa. Kosekan alfa itu berarti 1/sin alfa ya. Ini sudah dibahas di materi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ya. Oke, sekan alfa. Sekan alfa itu berarti kebalikan dari cos. Jadi nilainya adalah 1/cos alfa. Lalu kotangan alfa itu nilainya 1/tan alfa ya. Yang kedua itu perbandingan. Perbandingan untuk identitas trigonometri tan alfa itu sama dengan sin alfa sama dengan sin alfa per cos alfa ya. Lalu untuk kotangan, karena kotangan itu kebalikan dari tan, maka kalau tan sin alfa per cos alfa berarti kotangan itu adalah cos alfa per sin alfa ya. Nah, yang ketiga itu identitas dalam operasi jumlah ya. Identitas dalam operasi jumlah yang pertama adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya. Lalu kotangan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan kosekan alfa ya. Lalu yang ketiga adalah tan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan sekan alfa ya. Oke, kita akan, karena untuk identitas trigonometri itu biasanya soalnya membuktikan ya, membuktikan. Nah, coba kita gambar dulu untuk segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku x, y, r ya. Misal ini x, ini y, ini r ya. Lalu ini sudut alfanya. Untuk x kenapa di bawah? Karena sejajar dengan garis x ya, yang horizontal. Lalu untuk y itu berarti garis yang sejajar dengan garis x, garis y yang vertikal. Nah, untuk r ini adalah jari-jarinya seperti yang pernah kita bahas dalam bidang kartesius ya. Nah, untuk sin. Nah, untuk perbandingan sin alfa dari segitiga siku-siku yang ini berarti perbandingan, kalau sin itu kan demi, depan per miring, depannya y, miringnya r, berarti untuk sin alfa itu adalah y per r ya. Sekarang untuk cos alfa, itu adalah sisi samping per sisi miring, berarti x per r ya, x per r. Sekarang untuk tan alfa, kalau untuk tan alfa itu adalah tan desa, berarti depan per samping, depannya y, sampingnya x, berarti y per x ya. Lalu untuk kosekan alfa, kalau kosekan alfa itu kebalikan dari sin ya. Kosekan alfa, kalau sinnya adalah y per r, berarti kosekan alfanya adalah r per y ya. Lalu untuk sekan alfa, karena sekan itu adalah kebalikan dari cos, kalau cosnya adalah x per r, maka sekan alfanya adalah r per x ya. Nah, yang ketiga adalah kotangan alfa. Kotangan alfa itu kebalikan dari tan. Kalau tannya adalah y per x, maka kotangan alfanya adalah x per y. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membuktikan, atau kita akan membuktikan tentang identitas trigonometri dalam operasi penjumlahan ini ya. Nah, kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Oke, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk Pythagoras ini ada segitiga siku-siku y, x, r ya. Berarti x kuadrat, kita menggunakan teorema Pythagoras, tambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat ya, ini kan. Nah, kita bagi ketiganya itu dengan r kuadrat ya. Kita akan membuktikan yang pertama dulu yang ini ya, yang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya. Oke, dari rumus Pythagoras ini kita bagi ketiganya ini dengan r kuadrat, berarti x kuadrat per r kuadrat ditambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat ya. Oke, lalu setelah ini, nah x kuadrat per r kuadrat kita bisa tulis x per r dalam kurung dikuadratkan, lalu y per r dalam kurung dikuadratkan. Nah, r kuadrat dibagi r kuadrat itu adalah 1
ya. Nah, oke. X per R. Lihat di sini di perbandingan X per R. X per R itu adalah ini ya. X per R itu adalah cos. Berarti cos kuadrat. Oke, cos kuadrat ditambah Y per R. Y per R itu adalah sin alfa. Berarti sin kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti kita sudah membuktikan identitas trigonometri yang pertama yang ini ya. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya. Atau bisa kita tulis dibalik ya. Atau bisa kita tulis sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka ini terbukti ya, untuk identitas trigonometri terbukti. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masih menggunakan Pitagoras ya. Kita masih menggunakan Pitagoras. Nah, kalau tadi dibagi R kuadrat, sekarang kita bagi X kuadrat ya. Kalau misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kita bagi semuanya dengan X kuadrat. Maka X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Nah, X kuadrat dibagi X kuadrat itu 1. Lalu kita bisa tulis di sini Y per X dikuadratkan lalu sama dengan R per X dikuadratkan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi 1 ditambah Y per X. Y per X itu ya mana? Y per X adalah tan ya. Oke, berarti tan kuadrat alfa ya. Tan kuadrat. Nah, di sini tan kuadrat sama dengan R per X. R per X itu apa di sini ya? R per X itu adalah ini, sekan alfa, oke. Sekan kuadrat. Oke, nah bisa kita tulis itu adalah, atau bisa kita supaya lebih sama dengan yang ini, jadi tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Oke, ini berarti sesuai dengan yang mana? Nah, sesuai dengan yang ini ya. Berarti ini terbukti ya. Terbukti. Oke, seperti itu ya. Satu lagi nih yang ini, yang kotan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan alfa. Coba kita buktikan ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga, berarti pembuktian yang ketiga itu berarti tadi sudah dibagi R kuadrat udah, dibagi X kuadrat udah, sekarang berarti dibagi Y kuadrat yang belum. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, semuanya dibagi Y kuadrat. Maka X kuadrat per Y kuadrat ditambah Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Oke, kita bisa tulis X per Y dalam kurung itu dikuadratkan, lalu ditambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi Y kuadrat itu 1 hasilnya. Nah, R kuadrat dibagi Y kuadrat bisa kita tulis R per Y ya, dalam kurung dikuadratkan ya. Maka untuk X per Y ya, X per Y itu tadi apa ya? Coba kita lihat. X per Y itu adalah kotangan alfa ya. X per Y itu adalah kotangan alfa. Berarti kotangan alfa, kotangan kuadrat ditambah 1 sama dengan R per Y. Ya, R per Y itu apa? R per Y adalah kosekan alfa, kosekan kuadrat. Oke, bisa kita tulis kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Oke, sama tidak dengan yang tadi ya? Oke, ini berarti terbukti ya, terbukti. Nah, dari sini kita bisa
membolak-balik ya. Nah, misalkan ini kan kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan alfa. Berarti kalau kita mencari nilai kotangan alfa, kotangan kuadrat alfa, maka tinggal kita pindahkan saja satunya. Jadi kosekan kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi untuk nilai kotangan alfa itu adalah kosekan kuadrat alfa dikurangi 1 ya. Jadi bisa kita bolak-balik ya untuk rumus identitas yang ini ya. Oke. Setelah itu kita coba ke contoh soal. Contoh soal untuk identitas trigonometri ya. Contoh 1. Ya, contoh 1. Misalkan buktikan. Nah, biasanya kalau identitas trigonometri itu soalnya untuk membuktikan ya. Buktikan kosekan X ditambah tan X. Nah, tan X ditambah kotangan X sama dengan cos X ditambah 1 per sin X cos X. Nah, kalau ditanyakannya buktikan, kalau kita membuktikan itu ada R kiri menjadi R kanan ya. Jadi ini ruas kiri dan ruas kanannya itu harus sama. Jadi ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan ya. Nah, biasanya dari ruas kiri dulu, dari yang ini ya. Dari ruas kiri itu dari yang ini nih. Oke, kita buktikan benar gak sih kosekan X tambah tan X tambah kotangan X itu adalah sama hasilnya dengan kosekan X tambah 1 per sin X cos X ya. Nah, kita buktikan di sini. Kita tulis dulu kosekan X ditambah tan X. Nah, ditambah kotangan X ya. Nah, kita coba dari sini ya. Kosekan X itu kebalikan dari sin ya, berarti 1 per sin X ya, ditambah tan X. Tan X itu adalah sin alfa per cos alfa. Berarti kalau tan X berarti sin X per cos X ya. Nah, lalu untuk kotangan, kalau kotangan itu berarti kebalikan dari tan ya. Kalau tannya sin X cos X per cos X berarti kotangannya adalah cos X per sin X. Nah, ini ya. Coba kalau setelah ini, kalau penjumlahan seperti ini, kita bisa gunakan penjumlahan pecahan. Kalau penjumlahan pecahan berarti harus disamakan apanya dulu? Penyebutnya ya. Penyebutnya di sini ada sin dan di sini ada cos. Berarti kita gunakan cos X sin X ya. Nah, kan di sini menggunakan penjumlahan pecahan. Berarti kita harus samakan dulu nih penyebutnya. Oke, yang pertama ini kan cos X sin X. Cos X sin X dibagi sin X, yang ini dulu ya, dibagi sin X, berarti tinggal cos X. Cos X dikali 1 berarti cos X ya. Lalu yang kedua ya, cos X sin X dibagi cos X berarti tinggal sin X. Sin X dikali sin X berarti sin kuadrat X ya. Yang terakhir cos X sin X ya dibagi sin X berarti tinggal cos ya. Cos X dikali cos X itu sama dengan cos kuadrat X ya. Nah, setelah ini kita bisa gunakan apa? Kita bisa gunakan balik lagi yang tadi nih yang sudah kita buktikan. Tadi ada cos X, kita tulis cos X. Nah, sin X kuadrat ditambah cos X kuadrat itu coba kita lihat di atas. Nah, ini ya. Nah, ini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1 ya di sini. Oke, jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1 ya per sin X cos X. Nah, berarti terbukti ini sesuai atau sama hasilnya dengan yang ini. Jadi ini adalah terbukti ya, seperti itu untuk menyelesaikan soal identitas trigonometri ya. Ya, kita lanjutkan kembali untuk contoh yang kedua ya. Oke, contoh yang kedua ya. Misalkan buktikan bahwa
cos B ditambah sin B dikali tan B itu sama dengan sekan B ya. Nah, berarti kan kalau misalkan membuktikan biasanya dari ruas kiri ke kanan ya. Kita buktikannya dari ruas kiri dulu, berarti yang ini dulu ya. Cos B ditambah sin B dikali tan B ya. Tan B. Nah, cos B itu kita tulis lagi di sini cos B ya. Cos B ditambah sin B. Nah, tan B, tan itu berarti sin per cos ya. Coba dilihat lagi ya di yang video di awal ya. Cos itu adalah sin per cos ya. Nah, coba kita kalikan yang ini ya. Sin dikali sin ya. Berarti ini sin B dan cos B ya. Nah, bisa kita kalikan, yang ini tetap cos B ditambah, nah ini cos B tetap, nah ini ditambah sin B dikali sin B, berarti sin kuadrat B ya per cos B ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita samakan penyebutnya menjadi cos B ya. Coba berarti ini cos B yang ini per 1 ya. Cos B dibagi 1 yaitu cos B. Cos B dikali cos B adalah cos kuadrat B ya. Lalu dijumlahkan ditambah cos B dibagi cos B berarti 1 dikali sin kuadrat B itu adalah sin kuadrat B. Nah, ya, kalau sudah seperti itu, nah cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B, coba lihat lagi yang tadi di awal, sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B itu hasilnya 1 ya. Nah, berarti 1 per cos B. Nah, 1 per cos B ini berarti kebalikan dari sekan B ya. Sekan itu kan 1 per cos. Nah, ini 1 per cos berarti sekan B ya. Nah, sekan B. Nah, berarti sesuai dengan yang ini. Berarti terbukti ya. Nah, ini ada di LKS ya nomor 2 ya. Nah, oke. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Satu lagi ya, yang terakhir, supaya kalian lebih paham lagi. Jadi intinya kalian harus paham dasar-dasarnya dulu dari identitas trigonometri ya. Jadi kalau misalkan ketemu dengan untuk membuktikan identitas trigonometri kalian sudah paham. Jadi kalau misalkan tan, oh berarti tan itu bentuk lainnya adalah sin x per cos x, sin per cos misalkan ya. Nah itu kalau sekan berarti 1 per cos ya, seperti itu. Sekarang contoh yang ketiga. Ini juga ada di LKS ya nomor 4. Misalkan buktikan sekan kuadrat x dikali 1 min cos kuadrat x sama dengan tan kuadrat x ya. Nah, kalau membuktikan berarti dari kiri ke kanan, ruas kiri dulu ya. Kita selesaikan. Kita buktikan yang ruas kiri. 1 dikurangi cos kuadrat x. Nah, sekan itu apa? Sekan kuadrat x ya. Sekan kuadrat x berarti tulis sekan kuadrat x. Lalu 1 dikurangi cos kuadrat x. Coba kita lihat ya. Kita intip nih, 1 dikurangi cos kuadrat x itu apa? Ya, berapa? 1 dikurangi cos kuadrat x ya. Berarti nah, ini ya. 1, nah yang ini. Dari sini kita bisa, kan ini sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Kalau kita mencari cos kuadrat x berarti 1 ini pindah ke sini ya. 1 min sin kuadrat x ya. Atau kalau misalkan mencari sin kuadrat x berarti tinggal kita pindahkan saja 1 cosnya yang pindah ya. Berarti min cos kuadrat x. Nah, tadi adalah
1 dikurangi cos kuadrat X yang ini. Berarti bentuk lain dari 1 kurangi cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X ya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini dia. Nah, yang ini ya, yang ketiga. Nah, 1 dikurangi cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X ya. Oke, udah ketemu nih sin kuadrat X. Nah, secant kuadrat X itu adalah 1 per cos kuadrat X dikali sin kuadrat X. Nah, kita kalikan 1 dikali sin kuadrat X berarti sin kuadrat X per cos kuadrat X, atau bisa kita tulis sin X per cos X dikuadratkan karena atas bawah sama kuadrat ya. Nah, coba kita ingat itu lagi, kalau sin per X, sin per cos itu artinya tan kuadrat X ya, karena ini ada kuadratnya. Sin per cos itu kan tan. Nah, ini ada kuadratnya, simpan kuadratnya tambah X. Berarti sama ya dengan yang ini. Sesuai, berarti terbukti. Nah, seperti itu ya untuk penyelesaian identitas trigonometri. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.